Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 3 Juni 2021. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-9, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Carolus Luangga dan kawan-kawan sebagai martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 12 ayat 28b sampai dengan ayat 34. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, hukum manakah yang paling utama? Ini merupakan pertanyaan yang paling sering disampaikan di dalam agama Yahudi, khususnya di dalam Talmud, komentar-komentar tentang hukum agama Yahudi. Yesus menjawab dengan mengutip Shema, yakni doa Yahudi yang didaras 3 kali dalam sehari. Cinta akan Tuhan harus menjadi tujuan setiap orang dengan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Pada titik ini, Yesus dan agama Yahudi sepakat. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak memberi jawaban tunggal. Dengan mengutip Levitikus, Yesus melangkah lebih jauh. Hukum utama dan pertama ditambah dengan sebuah hukum kedua, yakni mengasihi sesama. Hukum ini bukan dua, tetapi satu. Yesus mengidentifikasi cinta kepada Tuhan dengan cinta kepada sesama. Dengan demikian, untuk menunjukkan cinta kepada Tuhan, seseorang harus mencintai sesamanya juga. Demikian pula dalam mencintai sesama, seseorang menunjukkan cinta kepada Tuhan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Saudara-saudara yang terkasih, kesatuan kedua hukum ini adalah sesuatu yang baru. Umumnya dalam agama Yahudi dipahami bahwa seseorang dapat mencintai Allah tanpa harus perhatian kepada orang lain dan dirinya sendiri. Demikian pula, seseorang dapat mencintai orang lain tanpa cinta yang besar terhadap Allah. Dengan melangkah lebih jauh, Yesus menyatakan bahwa apa yang diyakini orang Yahudi pada umumnya adalah salah. Tidak ada hukum yang lebih besar daripada hukum cinta tersebut, karena hukum cinta tersebut menyimpulkan semua hukum yang lain. Nah, saudara yang terkasih, dalam praktek hidup, mencintai seseorang saat kita tidak merasa aman adalah hal yang perlu diperjuangkan dengan keras. Inilah yang dimaksud dengan mencintai dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Namun, mencintai Tuhan saat kita memperoleh musibah, penderitaan, kegamangan hidup, keputusasaan merupakan pergulatan batin yang mendalam dan memurnikan iman kepada Tuhan.
Hidup seperti itulah yang disebut hidup yang bertumbuh, berkembang, dan hidup yang selalu menghasilkan buah. Maka, saudara-saudara yang terkasih, mencintai Tuhan dalam keadaan apapun menumbuhkan seseorang menjadi pribadi yang tenang, teguh, mantap, tangguh, pasrah, dan bahagia. Pribadi seperti inilah yang selalu diinginkan Tuhan bagi kita. Menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang tulus, luas, tinggi, dan dalam, yang selalu menebarkan ketenangan bagi siapa saja. Sudahkah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tambahkanlah senantiasa cinta kasih-Ku kepadamu, agar dengan cinta itu aku dapat bertumbuh menjadi orang yang tenang, mantap, kuat, dan senantiasa bahagia dalam menghadapi semua perjuangan hidupku di dunia ini. Jadikanlah hatiku penuh dengan cinta seperti hati-Mu, ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.